Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Bualemo dalam memerangi pandemi COVID-19 telah melakukan berbagai upaya. Tak tanggung-tanggung, Bupati Bualemo Darwis Moridu di akhir periode masa kepemimpinannya yang masih tersisa 2 tahun ke depan dengan ikhlas menyumbangkan gajinya untuk diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bualemo yang terdampak pandemi COVID-19 terutama pada fakir miskin dan kaum duafa. Saya yang masih 2 tahun lagi ke depan, saya akan hibahkan untuk pencegahan virus corona Kabupaten Bualemo yang dibagi-bagi kepada kaum duafa maupun fakir miskin. Bupati Darwis mengaku besaran gaji dalam kurun waktu tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta dan masih akan ditambah dengan zakat mal pribadinya serta bantuan dari dana CSR Bank Sulutgo. Gaji saya 2 tahun ke depan itu hampir 200 juta. Saya sudah hibahkan virus corona dan zakat mal. Saya juga ada beberapa ratus juta. Total semua itu kurang lebih 1 miliar dan dari anggaran CSR Bank Sulutgo. Langkah mulia Bupati Darwis Moridu tersebut turut diikuti asisten 3 Setda Bualemo Yakob Yusuf Musa yang menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk pencegahan COVID-19 di Bualemo. Kami pun secara pribadi dengan ada beberapa hak yang kami miliki itu kami sumbangkan untuk selama masih berlangsung situasi dan kondisi pencegahan corona saat ini, kami pun memberikan secara pribadi dari penghasilan kami untuk bisa dijadikan sebagai tambahan di dalam hal proses pencegahan corona. Pejabat yang juga merupakan salah satu pengusaha di Bualemo ini menjelaskan dari total penghasilannya sebagai ASN di Pemda Bualemo akan disumbangkan sebesar 25%. Seperti yang kami sudah ungkapkan tadi, 25% dari penghasilan kami sampaikan untuk pencegahan corona. Selanjutnya saya pikir itu untuk suksesnya pencegahan corona. Ya. Bupati Bualemo Darwis Moridu meminta kepada pihak Diskum Perindak Bualemo agar pengadaan masker bagi masyarakat bisa segera dipercepat. Hal tersebut diungkapkan Bupati Darwis saat menggelar rapat bersama Wakil Bupati Anas Yusuf, Sekda Husain Etango, dan para pimpinan OPD yang berlangsung di ruang Vikon kantor Bupati Bualemo. Baru pengadaan masker, kita sudah anggarkan kurang lebih 300 juta tahap pertama, itu kapan kira-kira mulai diundang itu tukang jahit? Dan kapan yang datang ke kota untuk beli bahan itu? Ya? Jangan membuat rapat terus. Ya. Uangnya kan sudah ada. Kalau orang belum bisa ditarik, nanti saya pinjamkan. Dirinya menilai pembagian masker bagi masyarakat tersebut sebagai bentuk tanggap pemerintah terhadap upaya pencegahan pandemi COVID-19 agar tidak menginfeksi warga Kabupaten Bualemo. Lebih lanjut, Bupati Darwis meminta semua pihak untuk ikut terlibat dalam pembagian masker tersebut. Bahkan dirinya mengatakan akan melibatkan ASN untuk turun langsung membagikan masker tersebut guna mencegah kerumunan massa saat pembagian masker. Yang PNS yang masih dirumahkan, coba diundang lagi untuk dipekerjakan. Tidak bisa PNS di rumah. Yang mau ke kantor itu malah betul rumah-rumah. Bagaimana tetap dimasukkan, dipekerjakan ulang, baru kita siap siaga. Bantu-bantulah di perbatasan, 2 perbatasan, bantu-bantulah ini tenaga kontak maupun PNS dan kesehatan. Apalagi di masker sudah akan ada, itu kan dibagi-bagi, mereka yang bawa-bawa ASN itu. Bupati Darwis menambahkan, nantinya masker tersebut akan dibagikan secara langsung ke masyarakat, baik di desa-desa maupun di tempat umum. Itu masker yang kita siapkan kurang lebih 125.000 ya. Pertama kita bagi-bagi di pasar-pasar kalau sudah ada barangnya itu. Ya, apa saja yang sudah ada segera dijemput di kecamatan-kecamatan, baru langsung dibagi-bagi. Ya, setelah itu ya mungkin di desa-desa atau di tempat-tempat keramaian, terutama pasar-pasar itu ya, di toko-toko itu kerja kita itu. Ya, langsung membagi-bagi, jangan disuruh jemput. Siapa masyarakat yang ada kelihatan ya langsung pasang. Begitu. Bagaimana
bisa segera tercapai ini program-program kita. Dalam mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bua Lemo terus berupaya memaksimalkan infrastruktur yang ada, diantaranya dengan mempersiapkan Rumah Sakit Iwan Bokings yang berlokasi di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman. Rumah sakit tersebut akan difungsikan sebagai rumah sakit rujukan sementara terhadap para pasien suspek corona yang akan dirujuk ke RS Alwi Sabu Gorontalo. Bupati Bua Lemo Darwis Moridu ketika meninjau Rumah Sakit Iwan Bokings mengatakan, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Bua Lemo dan pihaknya akan menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Anggaran untuk ke sini ke rumah sakit Dr. Iwan Bokings ini ya tidak ada batasan. Ya, berapa saja kebutuhan untuk ke sini itu saya akan ACC semua. Tadi kan dari PU juga sudah mulai berjalan. Pengadaan air bersih, makanya untuk anggaran ke sini tidak ada batasan. Tidak hanya itu, Bupati Darwis Moridu juga menjelaskan, di tahap pertama ini RSIB telah menyiapkan 3 gedung yang nantinya akan digunakan sebagai ruang isolasi pasien yang akan dirujuk ke RS Alwi Sabu. Pak, berapa gedung yang disiapkan untuk isolasi, Pak? Tiga gedung. Tahap pertama ya, pertama 3 gedung untuk disiapkan isolasi untuk pencegahan virus corona. Tapi kami yakin dan percaya itu tidak akan terjadi, cuma harus disiapkan semua. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bua Lemo dan Direktur Rumah Sakit Iwan Bokings menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan tenaga kesehatan yang akan ditugaskan di Rumah Sakit Iwan Bokings. Persiapan untuk mengantisipasi COVID-19. Yang pertama, kesiapan tenaga kesehatan yang kita sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Iwan Bokings untuk menempatkan beberapa tenaga kesehatan. Itu jumlah berapa? Untuk tahap pertama itu kurang lebih ada 30 orang, tapi tidak semua tenaga kesehatan, karena harus ada cleaning service, satpam, baru perawat, baru mungkin ada beberapa dokter, dan tentunya itu belum mencukupi. Makanya dalam waktu dekat kami akan mengajukan tahap kedua lagi untuk menempatkan tenaga. Dan juga kami Dinas Kesehatan tentunya akan mempersiapkan alat pelindung diri yang nantinya kan diperuntukkan untuk Rumah Sakit Iwan Bokings supaya tenaga-tenaga kesehatan di sini bisa bekerja maksimal berdasarkan prosedur kesehatan yang ada. Jelas kita menyiapkan dari segi sarana dan prasarana, tadi sudah dilakukan dengan Pak Bupati juga. Alhamdulillah Pak Bupati sangat mendukung. Jadi dijadikan sebagai rumah sakit ini sebagai rumah sakit transit untuk pasien-pasien COVID. Ya. Jadi kita hanya menjaga PRSTN. Jadi untuk dari segi sarana prasarana, alhamdulillah sudah dari segi airnya memang kalau melihat sekarang memang tidak cukup dari kita ini. Makanya tadi dari PERPKIM, dari PDAM juga yang bantu, terus dari PU untuk bangunan yang akan dipakai ini ada 3 bangunan untuk sementara. Nanti ada juga kalau memang full di situ ada ruang perawatan.